Siapa yang tidak tahu tentang manusia silver? Tentu, kita semua sering mendapati atau menemui manusia silver di jalanan. Mereka seolah menjadi ikon jalanan yang dengan gampang kita temui, baik di lampu merah atau di pinggir-pinggir jalan. Apalagi semenjak pandemi kemarin, banyak sekali manusia silver yang berkeliaran di jalan. Karena saat itu, gelombang PHK memang lagi besar-besarnya, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan mereka memutuskan untuk menjadi manusia silver demi menyambung hidup. Kalau kita runut dari asal-usulnya, manusia silver pada awalnya dijadikan media untuk pertunjukan seni, bukan untuk mengemis. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali orang yang memanfaatkan manusia silver ini untuk mengais rejeki. Mereka biasa mangkal di tempat-tempat ramai, jalanan, atau bahkan keliling perumahan. Sebagian dari masyarakat ada yang iba pada mereka, ada juga yang terhibur, tapi ada juga yang risih, sehingga tak jarang Satpol PP menertibkan mereka. Baik, ngomong-ngomong tentang manusia silver, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang manusia silver yang berhasil membongkar misteri hilangnya seorang mahasiswa di Jakarta. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Siang itu, suasana kelas benar-benar ramai. Setiap mahasiswa di sana berkelompok. Mereka sibuk mengerjakan tugas kelompok dari dosen yang terkenal galak. Di pojok kanan ada kelompoknya Rini, terdiri dari 4 orang, yaitu Rini, Vera, Indra, dan Zaman. Kelompoknya Rini sedang diskusi, kecuali Vera, dia tampak santai saja. Bahkan, dia sibuk main HP. Zaman pun kesal, dia menegur Vera. Dia minta agar Vera ikut berkontribusi untuk mengerjakan tugas kelompok dari dosen yang galak. Tapi, Vera menanggapi dengan enteng. Udah kerjain aja. Nanti kalau ada apa-apa biar gue yang bayarin, timpal Vera. Di kelasnya, Vera memang terkenal sebagai mahasiswa ya bisa dibilang malas. Setiap ada tugas kelompok, Vera jarang ikut nimbrung. Biasanya Vera yang membiayai semua proyek tugas kelompok. Jadi biar adil. Di dalam kelompoknya Vera ada satu orang yang memang tegas, namanya Rini. Dia tidak terima kalau Vera cuma numpang nama. Gak usah Ver, kami juga mampu kok untuk biayai proyek ini, kata Rini. Mending lu ikut kontribusi daripada jadi parasit, ucap Rini. Vera diam saja, dia malah sibuk main HP. Tugas dari dosen itu adalah membuat sketsa bangunan yang futuristik dan tahan gempa. Sebagai informasi, kalau Rini adalah mahasiswa teknik sipil yang sekarang duduk di semester 7. Tugas harus dikumpulkan minggu depan. Sementara yang kerja hanya 3 orang saja. Vera tetap numpang nama. Dia malas sekali. Sepulang kuliah, seperti biasa, Rini dijemput oleh pacarnya menggunakan motor Vespa. Nama pacarnya Rini adalah Bayu. Mereka sudah menjalin hubungan kurang lebih 5 tahun. Hubungannya awet memang, tapi sering berantem. Seperti akhir-akhir ini, Rini dan Bayu sering sekali bertengkar. Masalahnya sepele, kadang cuma gara-gara telat jemput atau gara-gara si Bayu suka nge-like status cewek lain. Maka Rini marah besar. Tak jarang pertengkaran itu pecah di depan umum. Peringai Rini juga kasar. Dia tidak segan-segan menampar Bayu di depan umum. Bahkan pernah suatu ketika Bayu ditunjuk-tunjuk sambil dimaki oleh Rini karena ketahuan nge-like status cewek lain. Nah, sore itu sepulang kuliah, Rini tidak langsung diantarkan ke rumahnya, tapi Bayu ngajak jalan dulu ke sebuah rumah makan. Rumah makan itu cukup terkenal dan sangat enak. Banyak sekali orang yang berkunjung ke sana. Dan kebetulan Bayu sudah memesan meja makan untuk mereka berdua. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah makan. Segera Rini memesan makanan, begitupun dengan Bayu. Kemudian mereka duduk di meja yang sudah dipesan. Satu persatu makanan mereka pun tiba. Tapi kala itu Bayu tidak langsung makan. Dia malah menatap wajah Rini dengan tatapan marah. "Kamu kenapa?" tanya Rini. Segera Bayu menyalakan HP-nya. Dia men-scroll smartphone-nya itu, lalu menunjukkan sebuah gambar. Di gambar tersebut ada Rini dan seorang lelaki sedang boncengan. "Kamu dapat dari mana gambar ini?" tanya Rini dengan sangat marah. "Udah, ngaku aja. Kamu selingkuh kan?" kata Bayu.
Enggak, dia cuma temen, kata Rini. Bayu tidak terima, dia gebrak meja. Kamu kalau selingkuh aja, ngaku. Kok kamu kayak gini? Bentak Bayu. Jangan bentak-bentak kamu ya. Rini malah tambah marah. Wanita itu memang sangat egois. Dan tiba-tiba saja Rini menyiramkan air kobokan ke wajahnya Bayu. Bayu sangat marah. Dia menarik baju Rini sampai wanita itu terjungkal. Segera para pengunjung rumah makan itu menolong Rini. Mereka pun memarahi Bayu lalu mengusirnya dari rumah makan. Bayu teriak-teriak tidak jelas. Kita putus, lu bakal tahu akibatnya, teriak Bayu. Rini tidak jadi makan. Dia langsung bayar semua makanan itu, lalu pulang begitu saja, naik ojek online. Setibanya di rumah, Rini langsung laporan ke orang tuanya. Tentu kedua orang tuanya Rini tidak terima anaknya dikasari. Segera bapaknya Rini mendatangi rumah Bayu dan memarahi anak itu. Orang tuanya Bayu juga tidak terima anaknya dimarahi, sehingga perdebatan pun terjadi di sana. Warga langsung berdatangan dan memisahkan kedua orang tua itu. Bayu dan Rini benar-benar putus. Mereka tidak lagi menjalin hubungan sama sekali. Selang 1 minggu setelah mereka putus, Rini dinyatakan hilang. Semua orang panik. Pihak kampus panik, orang tua Rini panik, warga di sana pun panik karena Rini benar-benar menghilang seperti ditelan alam. Orang tua Rini tidak mau tinggal diam. Dia langsung mendatangi polisi untuk membuat laporan tentang kehilangan anaknya. Polisi pun langsung membuat penyelidikan dan orang pertama yang dituduh tentu Bayu. Karena orang tua Rini tahu kalau beberapa hari lalu Bayu dan Rini sering bertengkar bahkan putus. Bisa jadi Bayu dendam lalu menculik Rini. Bayu pun langsung digelandang ke kantor polisi. Dia ditanyai, diinterogasi, bahkan dipaksa untuk mengaku. Tapi Bayu tidak mau mengaku. Dia bersumpah demi Allah kalau tidak melakukan hal itu. Polisi juga tidak cukup bukti untuk menuduh Bayu sebagai pelakunya. Nah, walaupun begitu, Bayu tetap ditahan di kantor polisi. Karena sejauh ini yang punya konflik dengan Rini adalah Bayu. Dan penyelidikan pun terus berlanjut. Selang 2 minggu kemudian, Rini belum juga ditemukan. Tidak ada yang tahu kemana wanita itu. Pihak kepolisian pun bingung sehingga mereka membuat selembaran dicari orang hilang yang ditempelkan pada tembok, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya untuk menemukan keberadaan Rini. Sementara itu, Bayu karena dia tidak terbukti, maka dia dibebaskan. Dan selang 1 bulan, Rini tetap tidak ditemukan. Tapi pihak kepolisian dan orang tuanya Rini tidak putus asa. Mereka tetap mencari keberadaan Rini. Selebaran pun diperbanyak, ditempelkan di setiap fasilitas umum. Nah, pada suatu hari, ada seorang manusia silver yang melintasi sebuah tiang listrik. Kebetulan manusia silver itu melirik ke tiang listrik tersebut. Dan dia melihat ada selebaran yang memuat informasi tentang orang hilang. Manusia silver itu mengambil selebaran tersebut, lalu mengantonginya. Dia membawa selebaran itu ke kosannya. Ternyata manusia silver tersebut bernama Sardi. Sudah 3 bulan dia menjadi manusia silver dan tinggal di sebuah kosan yang sangat kumuh. Kosannya hanya 1 blok, terbuat dari triplek. Bisa dibilang kosan bedeng. Gang menuju kosan itu juga sangat sempit, sulit dilalui oleh orang. Bahkan di sepanjang gang tersebut banyak sekali curut yang senantiasa berlarian kalau ada orang yang lewat. Aroma kosan itu sangat tidak enak, bau dan pengap. Para penghuni di sana orang-orang miskin yang belangsak, seperti manusia silver, pengamen, dan kerja-kerja serabutan lainnya. Sardi sangat betah tinggal di sana karena harganya murah. Bayangkan saja, di Jakarta masih ada kosan 300.000 sebulan. Tapi tentu fasilitasnya sangat memprihatinkan dan bisa dibilang tidak layak. Yang lebih mencengangkan lagi, air di kosan itu bukan air sumur, melainkan air got yang disaring. Miris memang, tapi begitu adanya. Sardi jarang mandi di kosan. Dia lebih suka mandi di masjid atau di pom bensin. Karena air di kosan itu tidak layak. Kalau dipakai mandi malah lengket ke tangan.
Ya wajar, karena air yang dipakai itu adalah air comberan yang disaring. Nah, kembali ke cerita Sardi. Di kosannya yang pengap itu, dia membaca dengan detail informasi orang hilang tersebut. Namanya Rini, mahasiswa teknik sipil. Wajah Rini terpampang sangat cantik. Setelah membaca informasi tersebut, Sardi menaruh selebaran itu di bawah kasurnya. Kemudian, dia mengambil sebuah makalah dari dalam plastik. Di bagian covernya ada nama Rini, Vera, Indra, dan Zaman. Satu persatu lembaran makalah itu dibuka oleh si manusia silver. Dia membacanya dengan sekilas saja. Bisa jadi manusia silver itu tidak mengerti isi dari makalah tersebut. Beberapa saat kemudian, makalah tersebut ditutup kembali, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Sardi beranjak dari kosan untuk membersihkan tubuhnya dari cat silver yang menempel di sekujur tubuh. Besok, ia harus mengais Rizky lagi di lampu merah. Singkat cerita, keesokan harinya, Sardi kembali membuka makalah itu. Dia membaca bagian belakangnya. Di sana terdapat informasi para mahasiswa yang ada di kelompok tersebut. Ada Rini, Vera, Zaman, dan Indra. Beberapa nama sudah diceklis oleh Sardi, entah apa maksudnya. Dan yang belum diceklis adalah Vera. Sardi pun segera menutup makalah itu dan langsung beranjak dari kosannya. Tentu sebelum Sardi mangkal di lampu merah, dia melumuri sekujur tubuhnya dengan cat, minyak goreng, dan hem body. 3 material itulah yang membuat tubuh Sardi menjadi sangat silver dan bisa disebut sebagai manusia silver. Seharian penuh Sardi ngamen di sana. Untuk makan, dia beli di warteg yang tak jauh dari lampu merah. Harganya murah, 10.000 bisa kenyang. Nah, tepat jam 5 sore, muncullah segerombolan mahasiswa. Sardi yang saat itu masih mangkal di lampu merah, dia memperhatikan seorang mahasiswi yang hendak nyebrang. Mahasiswi itu bernama Vera. Sesekali, Sardi melirik ke arah Vera. Dan saat wanita itu menyeberang, tiba-tiba saja Sardi menabrakkan tubuhnya pada Vera. Dengan kasar, Vera pun mendorong tubuh Sardi. Dia memaki-maki Sardi dengan sangat kasar. Vera menatap Sardi dengan tatapan jijik. Dia memaki-maki lelaki itu, lalu pelaku dari penculikan Rini. Karena di dalam rekaman itu, Sardi mendengar kalau Vera sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki. Vera menanyakan jasad Rini. Dan laki-laki itu pun menjawab kalau jasad Rini sudah aman dan tidak akan ada yang bisa menemukannya. Dari sanalah Sardi mendapatkan titik terang. Hari demi hari Sardi mulai mengintai Vera. Dia selalu mengikuti wanita itu kemanapun ia pergi dan tanpa ketahuan. Hingga akhirnya Sardi menemukan titik terang lainnya. Vera ternyata menyewa seorang preman di pasar. Preman itu adalah tukang pukul, bahkan tukang culik. Kini target Sardi adalah si preman. Dia mengintai preman itu dan mencari celah untuk menikamnya. Hingga di suatu malam yang sepi, si preman sedang nongkrong dengan kedua orang temannya di base camp. Mereka sedang asik ngobrol sambil nonton bola di TV tabung. Saat itulah Sardi muncul. Dia membawa sebuah balok. Balok itu ia sabetkan pada kedua orang preman. Kedua preman itu pun tepar. Duel terjadi di sana. Sardi beberapa kali menghantamkan balok pada si preman yang telah menculik Rini. Tapi preman itu berhasil menghindar. Si preman menghujamkan tinjunya pada wajah Sardi, tapi tidak kena. Dan saat itulah Sardi menghujamkan lututnya tepat pada dadanya si preman, sampai preman itu terkapar. Dengan cepat, Sardi naik ke tubuhnya si preman, lalu mengeluarkan pisau kecil. Pisau itu didekatkan pada lehernya si preman. "Di mana Rini?" "Jawab," kata Sardi. Tapi si preman tidak menjawab. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Dia pun semakin mendekatkan pisau itu pada lehernya si preman. Kemudian Sardi mengiris pelan-pelan. Darah pun keluar. "Ampun, aku akan kasih tahu." Akhirnya si preman itu pun ciut. Dia memberitahu di mana keberadaan Rini. Dan ternyata wanita itu sudah tewas. "Di mana kalian kubur jasadnya?" "Di Tangerang, di bekas pabrik gula."
kata si preman sambil menahan napas. Dia kesulitan untuk bernapas karena Sardi menekan lehernya. Sardi pun langsung menghajar kepala si preman menggunakan tinjunya sampai preman itu pingsan. Keesokan harinya, si preman sudah ada di kantor polisi. Dia dijebloskan ke penjara. Lalu pihak kepolisian langsung membongkar kuburannya Rini yang ada di Tangerang. Jasad Rini sudah membusuk, ada luka di bagian kepalanya. Tampaknya Rini mengalami kekerasan. Kasus itu pun terbongkar dan tentunya Vera adalah dalang di balik semuanya. Vera juga ditahan dan setelah diinterogasi selama beberapa jam, Vera mengaku. Dia mengaku sakit hati karena dikatai parasit oleh Rini. Hingga akhirnya Vera nekat untuk menculik temannya itu. Memang hal-hal kecil seperti itu bisa jadi membawa petaka bagi kita. Makanya kita harus jaga omongan baik kepada keluarga kita ataupun orang lain. Setelah kasus Rini terbongkar, Bayu pun dinyatakan tidak bersalah. Dan ternyata Sardi, si manusia silver, bukanlah manusia silver sembarangan. Ternyata dia adalah bagian dari anggota polisi yang menjadi intel dan menyamar sebagai manusia silver. Sardi sudah beberapa kali memecahkan kasus, terutama di kawasan Jakarta. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.